burung seperti ini kita mainkan pencolokannya. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gosabi, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas pertanyaan yang masuk dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Rizka. Beliau berkomentar di video susah bongkar materi pada saat lomba. Pertanyaan beliau seperti ini. Om, burung saya susah bongkar materi, jangkriknya pagi sore 4-4. Jadi kurang apanya Om? Oke ya. Jadi terima kasih dulu untuk Omnya sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk berkomentar. Jadi kondisi untuk burung Omnya ini ketika digantangkan ya itu susah banget untuk bongkar materi ya. Nah di sini nggak ada diberikan itu rawatan mandinya berapa kali ya, jemurnya berapa kali, kemudian tingkah laku terutama pada bunyiannya di rumah itu seperti apa ya. Nah ini cuman diberikan rawatan yaitu pemberian jangkriknya itu 4 pagi 4 sore. Nah dari mana kita akan menganalisa gitu ya, karena untuk kondisi burung murai batu di gantangan ketemu lawan itu tentunya adalah kita bisa menganalisa dari beberapa rawatan ya, nggak cuman untuk pemberian extra fooding saja, karena extra fooding bukanlah kunci dari burung murai batu gitu ya, karena di situ ada yang namanya adalah pemandian, ada yang namanya adalah penjemuran ya, seperti itu. Kemudian ada variasi di extra fooding juga, ada yang butuhnya itu ulat Hongkong, ada yang butuhnya itu akroto. Nah seperti itu, dan ini tidak diberikan rawatan mandi dan jemurnya, karena untuk burung murai batu nggak selamanya itu akan bongkar ketika kita naikkan emosinya, ketika kita akan naikkan suhunya, itu nggak semuanya gitu ya. Karena apa ya, burung murai batu yang sudah naik suhu tubuhnya, ketika kita naikkan emosinya yang identik adalah penaikan suhu tubuhnya dengan pemberian penjemuran, dengan penaikan pengubaran ya nggak akan jadi, emosinya nggak akan semakin bagus, yang ada adalah over emosi itu ya. Kemudian ada lagi burung yang ketika kita berikan adalah penurunan suhu tubuh, yang di situ mungkin memang burung ini kurang birahi gitu ya, nggak ada birahi burung ini, kemudian diberikan penurunan suhu tubuh ya. Nah di situ juga nggak akan mau bongkar gitu ya, padahal untuk burung murai batu yang mau bongkar itu kan identik dengan birahinya itu tercukupi, birahinya itu ada ya. Kita misalkan saja dengan burung murai batu yang di tangkaran, kalau teman-teman itu menangkarkan burung murai batu ya, di situ ketika birahinya itu ada tetapi nggak naik, maksudnya nggak melampaui batas kebutuhan tubuhnya gitu ya. Di situ ketika dia birahi, dia ngerayu dengan betina, di situ hampir nggak ada suara alamnya itu ya. Suara liarnya itu nggak ada, semuanya pasti lagu. Karena apa ya? Lagu ini adalah salah satu bentuk dia itu ngerayu. Ngerayu itu ya harus dia itu tampilkan istimewa. Dia itu melantunkan irama lagu yang bervariasi ya. Ya, gonta-ganti seperti itu ya. Dia itu pengen menunjukkan kebetinannya ini. Dia itu pintar gitu ya, agar dia itu mau kawin dengan dia. Ya, agar betinanya itu luluh gitu loh ya. Oh saya ini pintar loh, tuh saya bisa melantunkan irama lagu yang bervariasi. Tetapi di situ dia lantunkan itu tidak dengan suara yang lantang ya, tidak dengan volume yang keras, karena kalau dikeluarkan dengan irama lagu ataupun volumenya keras ya, betinanya ini akan kabur gitu ya. Jadi
ya kita prediksi di situ memang itu birahinya yang berperan di situ. Jadi wajar ketika kita mendapati untuk burung merpati yang tidak bongkar di gantangan, kalaupun dia itu tidak emosi, ya dia nggak mau bongkar. Sebenarnya dia nggak ada birahi yang nggak mau bongkar gitu ya. Jadi memang untuk perawatan menaikkan birahi, menaikkan emosi di situ adalah satu jalan, satu jalur gitu ya, tetapi beda arah. Paham nggak teman-teman? Nah, untuk burung omnya ini ya dicek dahulu untuk pemandiannya gimana, untuk penjemuran gimana ya. Kalau identik burungnya ini itu di perawatan harian kok banyak penjemurannya, ya kita balik, kita kurangi penjemurannya, kita naikkan pemandiannya gitu ya, kita kombinasikan dengan istirahat ya, karena ini nggak ada rawatan mandi jemurnya ya kita susah untuk menganalisanya gitu ya, karena di situ dengan pemberian yang jangkrik 4-4 ini nggak bisa kita langsung berikan statement bahwa burung ini kurang birahi, burung ini kurang emosi, itu nggak bisa. Kalau ada yang bisa dengan pertanyaan seperti ini ya saya anggap dukun gitu ya, karena dia itu terlalu pintar untuk menghayal. Seperti itu ya Om ya. Jadi dicek dahulu untuk perawatan omnya ini di pemandian dan penjemurannya itu mana yang lebih banyak ya. Apakah pemandian, apakah penjemuran, kita balik perawatannya. Cuman itu dulu Om ya. Kalau kita sudah balik kok belum ketemu hasilnya yang lebih bagus, oke. Di penjemuran dan pemandian kita balik seperti semula, tetapi kita mainkan di extrabudingnya. Kita bisa naikkan, kita bisa turunkan yang mana yang cocok untuk burung ini. Karena untuk bermain burung merpati itu kita bermain di suhu tubuh. Suhu tubuh itu berpengaruh dari makanan yang masuk ya, yaitu jenis makanan yang masuk, kemudian jumlah makanan yang masuk. Kita mainkan di situ karena poin utama dari bermain burung itu adalah di suhu tubuh. Nah, kalau tidak ada rawatan yang diberikan, tidak dituliskan di sini, ya kita mau ngomong apa gitu ya, susah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini datang dari teman kita yang memiliki akun adalah Om Ajiar Diansyah. Beliau berkomentar di video dengan judul Murai Batu Drop Mental. Pertanyaan beliau seperti ini, murai batuku gitu Om, digantang tekuk leher, di bawah ketemu murai batu lainnya narung tapi di atas mengkerut. Oke ya. Jadi untuk kondisi burung omnya ini ketika di atas itu ya, di gantangan itu terlihat tekuk leher kayak drop mental seperti itu ya. Kalau orang menganalisa ya drop mental seperti itu ya. Padahal di bawah ketemu murai batu yang lain itu narung. Nah, kenapa di atas mengkerut? Nah, apa yang terjadi? Ya, oke ya. Jadi dalam bermain burung murai batu seperti saya sampaikan di awal, kita itu bermain suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya naik dalam arti dia itu diberikan pencolokan yang terlalu mepet, mungkin bisa jadi burung ini ketika di atas itu akan naik suhu tubuhnya. Kalau birahinya itu enggak. Karena apa? Ya pencolokannya itu sifatnya adalah mendadak. Sedangkan birahi itu perlu adalah waktu. Ketika entah itu jangkrik, entah itu ulat Hongkong, entah itu kroto, ketika masuk itu enggak langsung jadi bahan birahi. Ya, protein itu enggak. Di situ yang identik adalah penaikan suhu tubuh. Ketika masuk langsung menaikkan suhu tubuh seiring dengan metabolisme tubuh ini menaik. Makanya di situ ya identik memang untuk burung ini ya itu masih suhu tubuhnya itu naik. Ya, makanya ketika di bawah setelah selesai gitu ya, dan dia itu main enak. Karena apa? Sudah terbuang suhu tubuhnya ini. Dan ini omnya kan nggak diberitahu ya, apakah di bawahnya pas mengkerut itu ya, di atas pas mengkerut itu sebelumnya atau sesudahnya. Pas di bawah main enak itu toh Om, itu sebelum atau sesudahnya gitu ya, sudah gantangan. Nah di sini kan nggak dijelaskan ya Om ya. Jadi
poin utama dalam burung seperti ini, kita mainkan pencolokannya, bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Itu untuk timingnya. Kemudian bisa kita kurangi, bisa kita tambahkan. Ya, kemudian dari jenis extra fooding kita bisa pilih yang extra fooding yang sifatnya keras, bisa jangkrik, bisa ulat Hongkong. Kalau tidak cocok ya kita balik ke kroto ataupun cacing, ataupun ulet bambu itu bisa gitu ya. Nah, di sini karena nggak ada penjelasan di situ berapa pencolokan yang diberikan, berapa lama sebelum naik atau sebelum turun. Nah, di situ nggak ada penjelasan ya Om ya, jadi bisa dicari sendiri dan nanti pasti akan ketemu dari beberapa poin tersebut, yaitu timing yang pas, kemudian jumlah extra foodingnya, ya, kemudian jenis extra foodingnya. Dari situ pasti akan ketemu Om ya. Jadi ketika di bawah main enak, di atas pun main enak, ataupun di bawah itu nggak main enak, di atas bisa main enak. Jadi untuk patokan kita itu jangan di bawah. Yang penting kita cari permasalahan itu ketika di atas ya Om ya, ketemu lawan. Oke ya, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup itu dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.